Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Muslimah. Ya, kali ini Bun kita akan sharing mengenai tips agar melahirkan normal tanpa jahitan. Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sang bunda melahirkan normal itu mengalami kesulitan biasanya karena perdarahan ya, atau karena kelelahan dan juga robeknya perineum. Dan yang paling penting yaitu diantaranya karena kurangnya pengetahuan tentang persiapan penting jelang melahirkan. Nah, salah satu keluhan melahirkan normal itu adalah rasa sakit ya, atau sakitnya jahitan ketika perineumnya robek. Dan beberapa potensi yang menjadi penyebab robeknya perineum itu biasanya yang pertama karena lahiran pertama kali atau bunda melahirkan anak pertama. Kemudian yang kedua yaitu bunda sebelumnya pernah mengalami episiotomi atau pengguntingan perineum. Yang ketiga yaitu posisi bayi atau ukuran bayi yang terlalu besar dan lain-lain. Nah, berikut tips untuk mencegah supaya melahirkan normal tanpa jahitan. Yang pertama yaitu tenang dan rileks. Nah, kunci utama keberhasilan bunda melahirkan normal tanpa jahitan adalah tenang. Bahwasanya tenang dan rileks itu akan membuat otot-otot bunda meregang secara perlahan dan bayi keluar dengan baik. Jadi itu yang penting dan bunda perlu sangat dengan tenang. Sebagaimana video-video sebelumnya ya, yang pernah saya sharing tentang melahirkan tanpa rasa sakit ya, yaitu yang pertama yaitu mindset bunda. Mindset positif, ubah pola pikir kita, pikiran kita, hati kita menjadi hal-hal yang positif. Dan juga perasaan ceria dan gembira. Bahwa saya pernah jelaskan, ceria dan kegembiraan, kebahagiaan itu bisa kita ciptakan. Kita mensugesti diri sendiri supaya kita, ayolah tenang, relax, bahagia, ceria. Seperti itu Bun. Jadi contohnya sekarang saya sharing video ini pun ya, ini kan videonya kan ada kata negatifnya, robekan, sobek perineum, itu kan kata-kata yang menakutkan ya. Kita buat, ih kok mendeni banget sih, kok jadi kayak gitu. Nah, jadi kita ambil hikmahnya. Gak apa-apa, ini sedang lagi belajar persiapan penting menjelang melahirkan. Ini insya Allah semuanya jadi positif, insya Allah aku tidak seperti ini, gitu Bun ya. Jadi melihat video ini pun saya mengucapkan kata-kata misal tentang robekan tentang ini, bunda jangan ambil negatifnya, bunda dengarkan dan ambil yang positifnya. Insya Allah saya mau ambil ilmunya saja, gitu ya Bun. Kemudian yang kedua yaitu atur pernafasan dengan benar. Jadi kebanyakan wanita ya Bun ya akan memiliki respon alami ketika melahirkan itu pasti akan mengejan saat kontraksi. Nah, jadi tanpa disuruh bidan pun ya Bun ya. Pokoknya kalau kita ada kontraksi ya kita mengejan secara alami. Pada kondisi ini bunda itu sebaiknya tidak perlu mendorong dengan kuat-kuat atau mengejan dengan sekuat tenaga. Nanti habis tenaga bunda ya Bun ya. Ototnya bukannya rileks, tenang, tapi malah tegang. Kalau kita terlalu mengejan seluruh tubuh sambil menahan napas, keringat bercucuran karena gelisah mungkin ya. Nah, makanya ada kaitannya dengan tips pertama tadi tenang, dengan yang kedua atur pernafasan. Harus sinkron, harus cocok nih. Klop, tenang ya, tenang. Mengejannya juga ya tunggu dulu sampai bukaan pol 10 baru kita persiapan mungkin full. Tapi sebelum itu nggak usah kita mengejan banget. Nah, saat kepala bayi mulai terdorong ke panggul, nah perineum itu, jalan lahir itu akan mulai meregang. Nah, tubuh akan memberikan sinyal ke otak untuk berhenti dan memperlambat. Kemudian meregangkan perineum secara perlahan untuk mengeluarkan sang bayi dengan perlahan. Makanya bunda juga harus perlahan. Jadi seringkali tahapan ini menjadi intens untuk bunda, bahwasanya keinginan bunda cepet-cepet keluar ya, sampai ayo cepet keluar, ayo sang bayi apa yang bunda pengen lihat. Tapi pada tahapan ini bunda harus bersabar, bahwasanya proses yang sabar dan perlahan itu akan membuat bunda tidak sobek perineumnya. Itu kuncinya Bun. Tips yang ketiga yaitu lakukan olahraga khusus. Ya, salah satu olahraga yang harus bunda lakukan rutin untuk mencegah sobeknya perineum yaitu dengan olahraga senam Kegel. Senam Kegel itu bisa membantu menguatkan otot kandung kemih,
rahim dan juga usus. Senam Kegel itu apa sih? Nah, bagi bunda yang baru tahu nih, kalau bunda yang sudah tahu ya alhamdulillah ya. Yang baru tahu senam Kegel itu dilakukan seperti saat bunda menahan buang air kecil. Kita udah mau buang air kecil ya bun ya. Nah, kita tahan supaya air buang air kecil itu nggak keluar. Nah, saat menahan itu yang namanya Kegel itu. Nah, ketika lepaskan, jadi senam Kegel itu antara menarik, menahan dan lepaskan. Menarik, lemaskan, itu namanya senam Kegel, tapi itu dilakukan untuk di perineum, di jalan lahirnya gitu. Jadi menahan 3-10 detik, lepaskan. Nah, jadi kaki, bokong dan perut itu jangan sampai bergerak, karena yang bergerak itu itunya perineum kita ya bun ya. Dilakukannya kapan sih bun? Sesering mungkin, seingat bunda sesering mungkin. Mulai dari sekarang pun bunda masih masuk awal trimester pertama, mulailah senam Kegel nggak apa-apa. Atau sudah masuk trimester ketiga, mulailah senam Kegel, karena itu ibarat kayak lagi pemanasan itu loh bun. Kita mau olahraga ya, itu pemanasan dulu. Nah ini juga sama, kita mau meregang nih perineumnya nanti pas lagi melahirkan normal. Nah kita pemanasan dulu jauh-jauh hari supaya otot perineum itu akan lebih lemas, meregang, sudah lentur dengan sempurna. Jadi tidak kaget, jadi insya Allah tidak, kemungkinan robek itu tipis seperti itu insya Allah ya bun. Yang keempat yaitu memilih posisi melahirkan. Jadi posisi melahirkan saat mendorong janin itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemungkinannya robeknya perineum. Nah, posisi yang direkomendasikan itu adalah berbaring ya, berbaring atau terlentang itu. Namun posisi yang terbaik yaitu posisi di mana bunda melahirkan normal dengan posisi yang bunda anggap nyaman. Jadi bunda bebas bergerak dengan posisi apa saja yang merasa bunda nyaman. Jadi jangan sampai bunda terbebani atau malah tidak nyaman dengan posisi tertentu yang dipaksakan seperti itu. Namun bisa ada pertanyaan, bun, ini sang bidanya tuh galak bun, harusnya kayak gini, di sini kakinya. Jadi ya nggak galak sih, maksudnya tegas gitu ya, harus seperti ini, ditarik ini ke sini, kakinya ke sini, agak ke sini dan diangkat dan sebagainya ya, itu diatur. Nah kita kan jadi nggak nyaman ya kalau diatur terlalu tegas gitu. Nah tapi kembalikan bahwa semua itu kita pasrahkan dengan husnudon, berprasangka baik, kita buat tenang, kita buat rileks, kita buat ceria gembira. Ya udah manut aja bun, pasrah, bismillah, sholawat terus, berzikir terus, kita husnudon. Tips yang kelima yaitu pijat perineum. Pijat daerah perineum itu dapat dilakukan 4 hingga 6 minggu sebelum melahirkan atau menjelang melahirkan, atau ketika kita tidak tahu melahirkan kapan ya sebelum HPL ya bun ya. Gimana sih pijat perineum, gimana teknisnya? Banyak pertanyaan seperti itu, nanti bisa lihat video selanjutnya tentang pijat perineum. Tips yang keenam yaitu mengontrol dorongan saat melahirkan. Nah ini ada kaitannya dengan tips yang kedua yaitu atur pernafasan. Jadi atur pernafasan dan mengontrol dorongan itu adalah hal yang saling beriringan, harus klop ya bun ya. Bunda atur pernafasan juga mengontrol dorongan. Mengontrol dorongan atau mengejan dengan lembut dan perlahan itu akan membuat perineum atau jalan lahir itu meregang juga dengan perlahan untuk mengeluarkan sang bayi. Atur pernafasan atau pernafasan pendek, pernafasan panjang. Nah bunda harus tahu itu dari sekarang supaya nanti lebih tenang lagi, lebih rileks lagi, lebih dalam lagi pengetahuan tentang persiapan melahirkan. Jadi lebih rileks lagi. Jadi kalau kita sudah tahu kan rileks, tenang, sudah bisa mempelajari ya, lebih tenang dan insya Allah bisa melahirkan tanpa jahitan. Amin. Semoga bermanfaat untuk bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.